Pagi menjelang siang. Ya, pagi menjelang siang. Berarti masih oke lah sebenarnya. Belum siang. Nah, media ibu. What? Kamu bukan itu kaki ya? Ya kan? Kaki bu. Minggu kemarin Sakit bu. Oke. Nah, sekarang kita baca doa dulu lah. Sebelum mulai. Coba ketuanya Hamid ya. Selamat siang. Siap. Kita berdoa. Sebelah setengah bu. 11,5. Apa tadi ya? Pakai masker tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang 5 tadi? Yang baju merah? 1, 2, 3, 4, 5. 9. Apek lagi bu. Bu, anda dating dulu setengah. Tinggi dia ya. Dan kalau ya, itu tadi bedanya. Kalau 2 dimensi dia akan memiliki panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi memiliki panjang, lebar dan tinggi. Panjang, lebar dan tinggi. Jadi kayak Sebentar. atau jadi di dalamnya ini namanya volume. Volume atau ruang. Nah, itu bedanya kalau 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan juga kalau 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah, segala arah. Nah, itu intinya perbedaan 2 dimensi dan 3 dimensi. Udah paham? Iyalah, bentar. Perbedaan beda. Ya, agak. Ah, estetis. Ada pernah dengar estetis? Estetik. Pernah? Pernah ya? Apa kira-kira? Indah ya, keindahan. Berarti maksudnya apa tuh? Seni rupa memiliki fungsi estetis, berarti maksudnya apa? Coba Seni rupa itu indah. apa? Seni rupa Indah. tidak
yang mementingkan nilai keindahan atau nilai indahnya saja. Apa tuh kira-kira contohnya? Lukisan ya. Nah, kira-kira lukisan itu apa tuh? Untuk Hiasan, pajangan, itu maksudnya. Nilai estetis ini hanya mementingkan nilai keindahan yang mana yang untuk dipajang aja kayak gitu sebagai hiasan, nggak ada guna lainnya sebagai nilai pajangnya kayak gitu. Nah yang kedua ada fungsi praktis. Apa? Berarti kebalikan dari nilai estetis. Ya ada kegunaannya. Jadi di sisi lain dia mementingkan keindahan juga memiliki nilai guna atau memiliki fungsi dia. Apa itu maksudnya? Praktis ada kegunaannya. Paham? Paham ya fungsi estetis dan juga fungsi praktis. Coba di ruangan ini apa yang termasuk fungsi estetis lagi? Ah ya, yang kumpul-kumpul tuh ya. Nah, 2 dimensi juga. Lagi ya foto. Foto tuh juga termasuk fungsi estetis. Tapi materi ini kayaknya apa kalau melukis? Ya selain tugas lah. Selain tugas aja. Apa? Melupakan emosi. Melupakan emosi salah satu caranya membuat dia sedih. Ya. Ingat ya, bidang itu dia nggak memiliki mulut. Kalau bentuk dia memiliki mulut. Terus. Apa? Kalau kayak gitu. Bisa bedakan bidang dan bentuk? Bisa ya? Oke. Nah, warna itu ada 3 sebenarnya. Primer, sekunder, dan tersier. Coba, apa yang primer? Dia masih ingat? Merah, biru, dan kuning. Kalau sekunder? Ya, yang gampang itu kayak gini. Kalau primer sudah pasti merah, biru, dan kuning. Kalau sekunder berarti campuran dari primer. Entah itu merah campur kuning berarti biru campur merah. Kayak gitu. Berarti warna yang dihasilkan percampuran dari primer merupakan sekunder. Yang ketiga tersier. Berarti warna yang diciptakan dari gabungan sekunder. Nah, paham ya? Jadi kan apa? Tersier. Tersier warna gabungan dari warna sekunder. Hasil warna sekunder apa tadi contohnya? Biru, oranye, hijau. Nah, jadi kalau misalnya hijau digabungkan sama warna oranye, nah itu hasilnya warna tersier. Nah, itu paham ya?
Ya, coba pesannya caranya kalau. Nah, yang lainnya apa lagi selain pekerjaannya apa? Nah, dia ada fungsi berkelompok. Pada awalnya kalian harus merancang sketsanya dulu. Jadi cari-cari lah dari sekarang inspirasi mandala apa yang kalian bikin. Mandala tuh kayak gitu ya, motif mandala. Jadi minggu depan kalian bikin atau gambar, pensil, penghapus dan lainnya. Oke? Oh, kurang mana doang. Apa? Apa lagi yang biasa? Yang biasa? Minggu depan aja kita bagi kelompoknya, oke? Dah, itu untuk pertemuan selanjutnya. Kalau untuk materi pertemuan sekarang mungkin cukup sekian. Tapi yang ibu bilang di awal tadi, ibu minta tolong kalian mengisi angket karena ibu mengadakan penelitian tindakan kelas. Jadi untuk mengukur tingkat kemampuan motivasi kalian. Jadi tolong isi ya, kayak Google Form kemarin cuma ada 15 soal. Dan pertemuan kita